Nama saya Rizaldo. Saya di sini ingin menjelaskan yang pertama yaitu tentang materi perpecahannya Yugoslavia. Perpecahan Yugoslavia dilatar belakangi karena uh, yang pertama yaitu masalah etnis, dan yang kedua karena Joseph Broz Tito sebagai presiden yang menggantikan Slobodan Milošević. Slobodan Milošević ini adalah ia mendukung Serbia. Dan juga ada faktor internalnya. Yang pertama karena wafatnya Joseph Broz Tito, dan yang kedua karena adanya semangat oleh orang Serbia. Dan juga ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternalnya yaitu karena adanya glasnost dan perestroika yang diterapkan oleh Mikhail Gorbachev. Dan yang kedua karena runtuhnya Uni Soviet. Untuk materi yang kedua, saya menjelaskan tentang apartheid di Afrika Selatan. Pada 1952, Belanda tiba di Afrika Selatan dan mendirikan sebuah Tanjung Harapan yang sering disebut dengan Cape Town. Dia mengimpor budak di situ. Para pemukiman Belanda itu dikenal dengan nama Boer. Ketika emas ditemukan di tanah kesukaran pada 1795, Inggris merebut kendali Tanjung Harapan dan menyingkirkan para pemukiman. Inggris pun mempertahankan dominasi di Afrika Selatan serta menghapus perbudakan. Pemerintah gabungan pemukiman Inggris yang namanya Afrikaner atau kaum Boer mengesahkan beberapa undang-undang yang secara tegas memisahkan orang Afrika Selatan yang berkulit hitam dan berkulit putih. Jadi undang-undang wilayah orang asli memaksa suku-suku asli Afrika yaitu berkulit hitam untuk tinggal di tanah kurang dari 14%, padahal mereka penduduk asli. Tapi mereka yang diasingkan. Sebenarnya mereka adalah kaum mayoritas dengan mencakup 85% penduduk, tapi orang-orang kulit putih menyingkirkan mereka. Jadi yang menguasai Afrika sejak itu adalah orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit hitam dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah dari perkebunan milik kaum kulit putih. Sebagai proses apartheid di Afrika Selatan yaitu pada tahun 1948, Daniel F. Malan yaitu dia membuat segregasi atau pemisahan total apartheid. Dalam periode yang pertama atau yang disebut Baskap, yang artinya Afrikaner berkuasa dan memiliki supremasi atas kulit putih. Baskap itu artinya orang kulit hitam diusir atau diasingkan. Pada tahun 1949 dibuat undang-undang larangan nikah campur. Pada 1950 dibuat undang-undang registrasi penduduk dan undang-undang wilayah kelompok. Pada tahun 1953 dibuat undang-undang reservasi pemisahan fasilitas. Pada tahun 1958 Perdana Menteri Hendrik Vormer ia membuat pembangunan terpisah atau disebut separate development. Dan pada 1959 undang-undang yang disahkan setahun setelahnya, yaitu namanya Bantu Self Government Act 1959 yang bernama Black Home Palace, yang artinya tanah air etnis. Ada juga pada Desember 1956 lebih dari 100 aktivis ditangkap oleh
kulit putih, mereka didakwa dan melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, namun semuanya terdakwa dibebaskan. Pada 6 April 1959, adanya PAC, yaitu Pan African Conference atau Soweto, yang organisasi ini yaitu anti-pass laws. Campaign yang pertama, dia adanya pembunuhan massal di Suvreled pada 21 Maret 1960. Pada 8 April 1960, ANC dan PAC dilarang oleh pemerintah. Dan itu Nelson Mandela dipenjarakan seumur hidup pada tahun 1962 sampai 1990 ia dibebaskan lagi. 1963 ANC membentuk sayap militer Umkhonto We yang artinya tombak bangsa. Pada 1961 Perdana Menteri B.J. Hayward menyatakan Afrika Selatan keluar dari keanggotaan PBB, meninggalkan persemakmuran Inggris, serta melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade. Pada 1983, 600 organisasi Afrika Selatan membentuk Front Demokrasi Bersatu menuntun dihapusnya Homelands. Dan juga pada tahun selanjutnya yaitu 1986 adanya kekacauan di Afrika Selatan, yaitu keadaan darurat akibat aktivitas anti-apartheid. Mereka memberontak di Afrika Selatan dengan organisasi anti-apartheid ini memberontak. Jadi semua masyarakat merasa jadi adanya keributan di negara Afrika Selatan pada saat itu. 1980-an dan selanjutnya 1980-an negara asing menarik transaksi bisnis, perdagangan dan investasi yang mengakibatkan Afrika Selatan mengalami depresi ekonomi. Dan 1989 Frederick William Deckard menjadi Perdana Menteri. Ia membebaskan politik kulit hitam, mengatakan bahwa apartheid gagal, dan dicabutnya larangan pendirian partai politik. Pada 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang lagi. Yang kedua, tahanan politik dibebaskan. Dan yang ketiga, penegasan revolusi yang baru. Apartheid resmi berakhir pada 1994.